pada pagi hari ini, siang hari ini, atau sore hari ini, tergantung jam berapa saudara akan membuka dan merenung bersama dengan saya. Kita akan menggumuli sabda Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 13 ini adalah perikop terakhir dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus yang kedua. 2 Korintus 13 ayat 5 sampai 10 saya bacakan untuk kita semua. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Saudara-saudara, di belakang saya ini ada sebuah cermin panjang. Cermin fungsinya jelas untuk ngaca, untuk melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Cermin itu berfungsi supaya apa yang tidak bisa saya lihat dengan seksama bisa terlihat dengan lebih jelas. Jadi cermin itu untuk diri sendiri, bukan untuk melihat orang lain, bukan untuk melihat sesama. Itu sebenarnya yang Paulus sebutkan di ayat yang kelima. Ujilah dirimu, lihatlah ke dalam, ngoco, bercerminlah, ngilolah, gitu ya. Dalam bahasa Jawa kan pengilon. Jadi ngaca, lihat dirimu sendiri, diuji. Jangan menguji orang lain, tapi ujilah dirimu sendiri dulu. Apa yang mesti diuji, apa yang mesti dilihat tentang diri kita, itu yang Paulus sebutkan, apa yang tetap atau apa yang harus kita lihat dalam diri kita, apa yang harus diuji dalam diri kita, dijelaskan apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Jelas, kamu beriman kepada Yesus atau tidak? Yakin nggak Yesus itu di dalam diri kita ketika kita berkaca, melihat ke dalam, ketika kita merefleksikan dan merenungkan hidup kita, yakin nggak Yesus itu ada bersama dengan kita? Coba kalian menguji dirimu sendiri, apa betul-betul hidup percayamu berdasarkan percaya kepada Kristus? Apakah kamu menyadari bahwa Yesus Kristus ada di dalam dirimu? Nah, itu yang disebutkan oleh Paulus, berkacalah, lihatlah dirimu. Ada Yesus nggak ya di dalam diriku? Yesus itu benar-benar menjadi juru selamatku yang sungguh-sungguh ku pegang dan selalu menjadi panutanku, atau sebaliknya? Atau justru diriku sendiri yang kuperhatikan? Atau justru diriku sendiri yang terus-menerus kulihat sebagai orang yang bisa melakukan semuanya tanpa Tuhan? Jadi kalian mesti sadar, atau begitu Paulus menyebutkan jemaat Korintus, kita mesti sadar, menyadari bahwa Yesus mesti ada di dalam diri kita. Nah, kalau Yesus ada dalam diri kita, maka kehidupan kita adalah hidup yang bercermin pada Yesus. Yesuslah yang menjadi cermin kita. Yesuslah yang menjadi teladan hidup kita. Yesuslah yang menjadi panutan dalam kehidupan kita.
Nah, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di kota Korintus. Ini surat di bagian terakhir yang menegaskan tentang posisinya sebagai rasul. Sekalipun jemaat Korintus itu beberapa kali mereka meragukan kerasulan Paulus, Paulus nggak gentar. Dia nggak pusing soal itu. Yang dia pusingkan bukan wibawa kerasulannya, tetapi justru dalam wibawa kerasulan yang dia pegang adalah ketika dia mengingatkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sempurna di dalam Kristus. Dia nggak memusingkan apakah dia dianggap atau enggak, tapi dia mengingatkan terus-menerus untuk jemaat Korintus itu menaruh Yesus dalam hidup mereka. Sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian perikop ini kemudian mengingatkan kita juga untuk kita ngaca, untuk kita melihat siapa sih diri kita. Apakah kita ini sungguh-sungguh menaruh Kristus dalam hidup kita atau tidak? Ada banyak cara untuk merenung, untuk melihat ke dalam, untuk merefleksikan hidup kita. Misalnya kita bisa dengan melakukan waktu hening saat teduh. Bisa kita lakukan di pagi hari atau kemudian bisa juga di sore hari, misalnya merenungkan apa sih yang sudah kulakukan seharian ini atau apa yang akan kulakukan mulai dari pagi ini. Dalam semua rencana yang kulakukan ada Yesus nggak di sana? Dalam semua rencana yang kulakukan, aku berpegang dan percaya bahwa Yesus akan menuntun dan memeliharaku atau tidak. Oleh karena itu di akhir perikop ini disebutkan bahwa nasihat yang kuberikan ini kepada jemaat Korintus bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun. Jadi fungsi kita ngaca atau menguji iman kita kepada Tuhan bukan supaya kita ini jadi hancur, tapi supaya kita ini jadi terbangun iman percayanya hari demi hari. Supaya kita ini mampu untuk terus bertumbuh. Yang diperlukan untuk bisa ngaca, untuk bisa mengingatkan pada diri sendiri siapakah kita dan bagaimana Yesus kita hidupi adalah yang pertama mesti kita lakukan, kita mesti jujur. Jujur pada diri sendiri. Jujur bahwa mungkin kita belum sempurna dalam mengikut Tuhan. Jujur bahwa kita masih ragu-ragu, acap kali khawatir, takut, merasa bahwa pergumulannya lebih besar dari kekuatan kita. Kita akui saja di hadapan Tuhan. Kita melihat ke dalam diri kita. Jadi kunci pertama kali yang diperlukan ketika mau mengaca atau menguji diri kita adalah kejujuran. Jujur kepada Tuhan yang memiliki hidup kita dan jujur melihat ke dalam apa yang menjadi pergumulan, ketakutan, persoalan, dan berbagai hal yang mungkin kita sedang hadapi saat ini. Jujur artinya kita nggak bertopeng. Jujur artinya kita terbuka di hadapan Tuhan. Yang kedua, kejujuran membutuhkan kerendahan hati. Kita kan kalau diingetin sama orang, bisa saja tersinggung. Diingetin sama orang atau dinasihatin sama orang, sangat mungkin bisa tersinggung. Nah, seni untuk berkaca atau seni untuk mengoreksi diri harus dimulai dengan kerendahan hati. Artinya apa? Artinya kita mau melihat ke dalam, artinya kita mau dengan terbuka menyadari bahwa kita ini nggak sempurna. Kita ini butuh Tuhan. Kita ini manusia yang terbatas. Dengan kerendahan hati dan kejujuran, kita mampu untuk bukan hanya melihat jeleknya orang, ya, untuk bukan hanya mempercakapkan buruknya orang seperti Utejo dalam film pendek Tilik itu yang sepanjang hari hanya menceritakan buruknya orang lain. Nah, tapi justru dengan jujur dan rendah hati kita mau melihat ke dalam diri, mengoreksi apa yang kurang, lalu kemudian bertumbuh di dalam Kristus. Ketika Tuhan mau ditaruh di dalam hati kita, ketika Tuhan dalam hidup kita
menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup kita. Ketika kita dengan rendah hati mau melihat ke dalam diri kita, ketika kita dengan jujur mau terbuka kepada Tuhan dan diri sendiri untuk memperbaiki apa yang belum baik, untuk menjadi semakin sempurna, maka di sanalah kita akan dibangun di dalam Kristus. Mari kita memulai pagi kita atau mengakhiri sore hari kita dengan terus mau terbuka, jujur pada diri sendiri, rendah hati, mengakui kelemahan kita, dan terus berpegang pada Kristus sebagai penyelamat kita. Tuhan memberkati saudara-saudara dan juga saya. Amin.